Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 4 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pengadilan Tipikor Palembang, Pengadilan Negeri Palembang resmi menerima 3 bundel berkas dari Jaksa KPK RI untuk 3 tersangka dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur 4 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Ketiga tersangka Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Nurdin, Kadis PUPR Herman Mayori, dan Kabid SDA atau PPK Edi Umari. Berkas 3 tersangka tersebut diterima PN Palembang melalui Panitera Tipikor PN Palembang Cecep Sudrajat SHMH, Jumat 4 Maret dari tim Jaksa KPK RI M. Iksan SHMH. Selanjutnya, berkas tersebut akan diteliti kembali oleh petugas Panitera Tipikor PN Palembang yang kemudian dinyatakan lengkap. Jaksa KPK RI M. Iksan mengatakan pihaknya tinggal menunggu penetapan dari PN Palembang terutama terkait jadwal persidangannya. Sebagaimana berkas yang dilimpahkan 3 terdakwa Dodi Reza Alex CS dijerat dengan pasal penerima fee atau suap dari terdakwa Suhandi selaku kontraktor PT Selaras Simpati Nusantara. Iksan mengatakan saat ini tersangka masih dalam status penahanan di rutan KPK RI di Jakarta, menunggu penetapan majelis hakim apakah akan dipindahkan ke Palembang atau tidak. Diketahui dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan Dirut PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi selaku kontraktor pemenang 4 proyek pada Dinas PUPR Muba. Fadli, Sumeko TV melaporkan. 500 kader Nahdlatul Ulama menghadiri forum silaturahmi dan dialog pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang digelar di Gor Dempo, Jakabaring Sport City, Kamis 3 Maret malam. Kader yang hadir berasal dari 99 PCNU se-Sumatera. Forum diskusi membahas halaqah lingkungan hidup, temu UMKM dan petani sawit mengusung tema lestari alamnya, sejahtera petaninya. Hadir dalam kegiatan itu Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, dan sejumlah petinggi PWNU Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengaku bangga melihat semangat dan kegembiraan peserta dialog yang hadir, baik PBNU, PCNU, dan PWNU. Deru menyambut kehadiran seluruh anggota dan pengurus NU, juga menyampaikan permintaan maaf jika kurang maksimal dalam penyambutan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengungkapkan dirinya antusias melihat kehadiran pengurus NU dan menjadi kebanggaan bagi dirinya. Dia berharap forum diskusi meningkatkan silaturahmi dan dapat bekerja sama lebih baik, bergotong royong menyukseskan program yang ada. Wakentum dan Sekjen PBNU Nusron Wahid menuturkan, 80% anggota NU mengurusi industri pertanian, tepatnya mengelola sawit. Target di Sumatera mendapat lahan seluas 100 hektar. Madrasah dan pesantren punya NU juga akan ditanami untuk industri pertanian seperti ubi, sawit, dan lainnya. Naba, Edi, Sumeko TV melaporkan. 5.000 pohon ditanam di lingkungan kampus BUIN Raden Patah Palembang Jumat 4 Maret pagi. Secara simbolis penanaman pohon dilakukan Rektor UIN Raden Patah Nyayuk Khadijat dan Ketua Tafiziyah PBNU Alisa Wahid. Pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis seperti pohon merbau, mahoni, sirsak, pulau, kemangi, dan ketapang. Penanaman pohon tersebut dimaksudkan reduksi CO2 dan tingkatkan produksi oksigen untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Kegiatan penanaman tanaman terus digalakan. Ketua Tafiziyah PBNU Alisa Wahid mengatakan,
Tujuan penanaman pohon agar kampusnya nyaman, sejuk, mengurangi kebutuhan pendinginan udara atau mengurangi karbon dioksida. Nanti juga akan ada program penghijauan bersama Presiden Jokowi, penanaman jutaan pohon sepanjang tahun 2022. Rektor UIN Raden Fata Nyayu Khadijah mengungkapkan, tujuan penanaman pohon ini sebagai penghijauan dan kelangsungan kehidupan di masa datang. Dikatakan secara teoritis jika pohon-pohon di lingkungan habis, maka akan terjadi banyak sekali CO2 yang bertebaran. Berkurangnya asupan oksigen bagi kehidupan manusia di dunia. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang tingkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Novotel Palembang Jumat 4 Maret. Sekretaris Daerah Kota Palembang dalam peningkatan inflasi dan peningkatan ekonomi di Kota Palembang akan diiringi beberapa program yang konkret dengan melibatkan beberapa stakeholder. Ratu Dewa mengakui perlu adanya peningkatan kerjasama dan digitalisasi sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern. Penggunaan informasi teknologi dan digitalisasi diperlukan dalam segala unsur, bahkan diharuskan dalam menyetarakan ekonomi. Dewa berharap dengan terjalinnya kesepahaman Pemkot dan Bank Indonesia bisa berjalan dengan baik dalam mengendalikan inflasi di Kota Palembang. Denny, Sumeko TV melaporkan.